Nih, sebelumnya dari moderator sendiri biar kalian makin semangat dan mendengarkan pemaparan materi dari sang pemateri. Ini mau sedikit membacakan CV. Nih, sebenarnya Mas ini sangat tawar dari kemarin dimintain CV nggak mau. Ternyata baru tadi dibahas sama Bang Naskah, CV-nya sangat masya Allah sekali. Ini nggak kuat apa baca sebenarnya. Nggak usah dibaca semuanya. Ini Farhan Abadi, ini nama pena apa nama sih? Nama pena. Nama pena, kanalnya Farhan Abadi. Itu karena nama pembangunan kalau pasaran sebetulnya, bukan karena Ya, keren. Tapi keren ya. Terima kasih. Konten writer dan jurnalis. Dari situ aja kita ada jelas cocok banget sama acara kita, pelatihan kepenulisan dari sang konten writer dan jurnalis. Sedikit tentangnya, beliau adalah mahasiswa tahun kedua dengan pengalaman 1 tahun lebih. 1 tahun lebih mahasiswa tahun kedua, tapi pengalamannya itu 1 tahun lebih. Kita yang masih tahun pertama ya masih bela-bela bingung mau kemana, dia sudah 1 tahun lebih berpengalaman dalam kepenulisan. berlebihan sekali. Ini bukan berlebihan, ini sebenarnya kurang. Jadi semuanya tepuk tangan buat Mas Farhan. Ini pengalamannya yang pertama menulis trade news dan soft news itu saking kerennya sampai kita aja nggak paham mesti trade news soft news nah terus menulis 3 resensi buku dan 2 resensi film. Prestasi ini memperoleh penghargaan anggota terkritis Sakit kritis itu sebenarnya. di organisasi lembaga pers mahasiswa Pabelan. LPM Pabelan itu LPM paling favorit. Terus juara 2 lomba ini di Suara-Suara 2024 oleh LPM Mercusuar. Rewel pendidikan. Beliau ini, masya Allah, dari tampangnya sudah terlihat ya aura-aura yang wajahnya bersinar. Yang kalau malam Jumat itu masih baca tahfi. Karena beliau kan santri ternyata. Alumni pondok pesantren Darul Fitra. Reading saya mas. Ya. Terus ada pengalaman juga, skillnya banyak banget. Menulis, menyunting naskah, desain grafis, memberi masukan, gagasan, berbahasa Inggris, bahasa Inggris lagi. Cukup mampu untuk sekadar memahami, nggak ani bohong, berbahasa Inggris, terus fotografi. Terus volunteer work, fakultasnya FKI UMS, nah itu fakultasnya udah ribet banget itu. Belum bisa. Open recruitment LPM, nah. Screening film kain klub UMS, dekorasi dan dekorasi. Ya, mungkin sangat tersalah sekali biasanya. Ya, dari pembacaan CV tadi bukan berarti cuma omong kosong saja. Maksudnya biar hadirin sekalian makin bersemangat, makin yakin bahwa ini pematerinya ini memang benar-benar pemateri, bukan yang cuma sekedar ini siapa sih, ngapain mau dia. Ini sebenarnya kalian kurang jauh mainnya kalau kata beliau. Beliau udah paling cocok lah materi kita nih. Nah, mungkin belum lupa ya. Mungkin karena saya dari moderator juga udah nggak sabar kan. Mau dengerin pemaparan materi dari pemateri, marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan penjelasan tentang menulis resensi. Ya, kita mulai lagi bismillahirrahmanirrahim berkah. Ya, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Kak Farhan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas sambutannya moderator yang terkesan setengah menjilat dan mau hujan-hujan tapi nggak apa. Saya terus terang merasa hangat sebenarnya, cuman agak gimana aja gitu. Jadi singkat cerita saya sebenarnya jadi materi ini karena ditodong oleh seorang anggota kalian gitu. Terus karena sebenarnya saya sempat menolak, tapi dipikir-pikir ini bagus juga untuk portofolio gitu. Jadi yaudahlah terima aja gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya saya sempat menolak gitu. Bukan berarti kan saya bukan penulis kawakan juga gitu sebenarnya. Cuma orang yang punya pengalaman menulis resensi biasa gitu. Jadi langsung aja ya, biar nggak
atau tele-tele. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Jadi kalau resensi itu dinilai sebagai tulisan yang wah atau tulisan yang sangat gimana itu sebenarnya biasa aja, karena resensi secara definisi itu ya ulasan gitu. Ulasan sebagaimana ulasan di Shopee, di Tokopedia gitu, review. Jadi kita review barang atau review apa. Tapi kalau resensi di sini adalah resensi tulisan. Jadi review atas tulisan, analisis dan evaluasi terhadap suatu karya, entah buku, film atau karya-karya lainnya. Jadi musik pun sebenarnya juga bisa diresensi gitu. Lanjut, kita bicara soal fungsi. Jadi kurang lebih resensi itu tujuannya adalah yaitu memberikan gambaran umum. Maksudnya tuh kalau misalnya buku itu kan tebel ya, buku itu tebel, kalau misalnya dibaca itu memerlukan waktu yang lama. Nah, untuk memahami sepenuhnya itu orang bisa nggak perlu membaca sampai habis, atau nonton film nggak perlu nonton sampai 2 jam. Itu bisa dengan membaca resensi. Jadi resensinya orang itu menilai buku itu tuh seperti apa sih gitu. Jadi dari baca resensi itu orang bisa memahami intisarinya, bisa memahami isi dari buku itu atau film itu tanpa harus membaca langsung atau menyaksikannya secara keseluruhan. Itu salah satu fungsi resensi. Lalu yang kedua adalah mengevaluasi secara kritis. Jadi seniman atau kayak penulis atau sutradara itu tuh butuh juga penilaian atas penontonnya atau audiensnya atau yang mengonsumsi karya tersebut. Jadi manusia itu kan nggak mungkin benar sepenuhnya gitu. Manusia nggak mungkin kalau nulis itu sepenuhnya benar. Jadi dengan orang menulis itu akan tahu, oh karyaku itu ternyata ada kritiknya ya, ternyata ini tuh luput dalam tulisanku gitu. Jadi seniman, penulis atau orang-orang yang berkarya tuh butuh resensi sebenarnya, butuh penilaian dari kita, butuh penilaian dari pengonsumsi karyanya gitu. Lalu dari membaca resensi itu orang-orang akan tahu, oh buku ini atau film ini tuh recommended gak sih menurut penulis resensi itu, recommended gak sih gitu. Karena ketimbang ada orang yang sudah membeli gak punya uang tapi kok pengen baca keseluruhan, ketimbang dia harus ngeluarin uang, harus merogoh kocek lebih dalam, oh ternyata ada resensinya. Nah itu bisa dinilai dari situ. Jadi orang bisa orang tuh bisa tahu kalau ini tuh recommended atau enggak, ini tuh direkomendasikan atau enggak karya tersebut dari resensi itu. Lalu yang kedua adalah wadah diskusi. Jadi dari resensi ini tuh sebenarnya juga tempat orang-orang tuh menaruh komentar, menaruh kritik gitu. Misal kalian nulis resensi di postingan IG atau di Medium atau di platform apalah gitu yang basisnya tulis menulis. Nah di situ kalau komentar yang dibuka ya, itu kan bisa komen tuh. Oh ini tuh resensinya menurutku seperti ini, yaitu menurutku kekurangannya ini gitu. Jadi bisa untuk diskusi yang orang-orang itu bahkan nggak kepikiran, oh iya itu ternyata perspektif itu tuh ada tuh. Itu munculnya dari diskusi tadi. Diskusi itu muncul dari ada resensi gitu. Lalu kita masuk ke unsur-unsur. Jadi dalam resensi itu sudah barang tentu baiknya itu memang ditaruh identitas karya tersebut. Jadi informasi seperti judulnya itu apa, terus pengarangnya, penciptanya, tahun terbit atau rilis buku tersebut tuh tahun kapan. Terus kalau film itu berarti PH atau production house-nya itu dari siapa, misal MD Entertainment atau mungkin Alpha Pictures. Terus kayak nama asli aktor gitu, jadi aktornya siapa, itu ada nama pemeran aslinya gitu, kemudian genre, karena setiap karya itu pasti ada genrenya, nggak mungkin karya nggak ada genre. Salah satu alasannya ada genre adalah agar menarik, karena karya kalau nggak punya genre yang lempeng-lempeng aja, yang nggak punya niche atau ceruk pasar itu
ya jelek gitu, nggak menyenangkan untuk dibaca, nggak menyenangkan untuk dikonsumsi gitu. Kemudian dari genre itu juga orang-orang yang menyukai genre tertentu, misal saya suka buku dengan genre science fiction gitu. Jadi orang-orang yang suka science fiction atau fiksi sains itu akan suka juga gitu, kurang lebih gitu. Walaupun bukan berarti suka science fiction maka suka science fiction semuanya, bukan berarti gitu juga. Tapi kurang lebih dengan mencantumkan genre dan lintas lainnya tuh bisa bantu orang-orang tuh mengidentifikasi karya yang dilihat itu seperti apa sih gitu. Itu satu fungsinya. Yang kedua unsurnya itu sinopsis dan ringkasan. Jadi dalam resensi itu karena emang sudah namanya resensi sudah berada tuh ada ulasannya dong, yaitu mencakup sinopsis atau gambaran singkat mengenai karakternya, mengenai alurnya, inti ceritanya atau konsep karyanya itu dari awal sampai akhir tuh ini tuh bahas apa sih, buku ini tuh bahas apa sih, film ini tuh ceritakan tentang apa sih gitu. Jadi kita membahasnya, memberikan gambarnya singkat aja udah cukup gitu, karena ini bukan karya keseluruhan. Jadi ya emang isinya cuma sinopsis atau ringkasan aja, tidak perlu panjang-panjang gitu, nggak usah. Lalu analisis dan konten, jadi ini mencakup alur ceritanya itu bagaimana, pengembangan karakter dari awal sampai akhir itu bagaimana, dan yang terpenting yaitu pesan yang disampaikan. Karena setiap karya itu pasti ada pesannya. Bahkan ini nyambung yang terakhir yaitu konteks dan tujuan karya. Itu bahkan film itu juga pada untuk kritik gitu. Jadi ada buku yang mengkritik buku A, ada buku yang mengkritik buku lainnya, film yang mengkritik film lain. Itu tuh sebenarnya ini visi dari sutradara itu sendiri atau visi dari penulis itu sendiri, yang mana mungkin pembaca tuh nggak sadar sudah di brainstorm, nggak sadar sudah didoktrin oleh penulisnya. Nah yang memahami itu sebenarnya penulis gitu. Penulis itu sebenarnya emang ya isinya mendoktrin gitu, karena sini buku isinya film itu mendoktrin biar pembaca, biar penonton atau pengonsumsi karya itu setuju gitu. Tanpa sadar kita ternyata setuju ya sama karya itu, meskipun tidak dicekoi secara terang-terangan gitu. Kemudian yang salah satu yang berarti itu gaya penyajian itu meliputi misal buku tuh kita mengamati juga sebagai penulis resensi, mengamati teknik penulisannya ini tuh gimana sih temponya gitu, apakah tipe-tipe penulis yang terus terang, yang kasar atau mungkin lebih terkesan feminin, itu tuh penulis tuh punya ciri khas pasti gitu loh. Nah kita sebagai resensi mencantumkan itu, kita mencantumkan ini tuh penulis itu seperti apa, ini tuh boleh-boleh aja dan semakin bagus kalau misalnya ada gitu. Kemudian penggunaan bahasanya seperti apa, narasinya seperti apa. Jadi kurang lebih narasi itu kayak daya doktrin kalau saya menyebutnya. Jadi kemampuan penulis itu dalam mendoktrin pembaca atau dalam mendoktrin pengonsumsi film. Penonton film itu seperti apa sih gitu narasi di film gitu. Itu kalau di ilmu komunikasi ada yang namanya narasi media, cuma kita nggak bahas itu. Lanjut, lalu kita bisa memberikan penilaian dan evaluasi. Kita boleh memberikan ngasih ke pembaca resensi kita itu tuh apa sih kelebihan dari film ini, walaupun kita bukan berarti harus menuliskan kelebihan film ini itu apa, itu nggak perlu gitu juga, tapi kita bisa menerangkan kalau film ini itu kelebihannya di sebelah sini gitu. Di sini ada juga kekurangannya, karena setiap karya pasti ada kekurangannya, nggak mungkin sempurna, itu nggak ada kecuali Al-Quran ya. Gitu, tapi harus memberikan nggak harus, tapi sebaiknya menggunakan gambaran objektif, karena kalau subjektif, kalau terlalu subjektif nanti orang akan ngerasanya ini kok biasa banget sih resensinya, kok aneh gitu, kok resensinya konyol. Jadi sebenarnya poin objektif itu di situ agar tidak dinilai konyol, sebenarnya sederhana itu. Lalu kita juga bisa berikan opini pribadi, jadi kita boleh meletakkan pendapat kita di situ. Kita boleh ngasih menurutku film itu seperti apa gitu. Walaupun sebenarnya resensi itu sendiri sudah pasti subjektif, nggak mungkin resensi itu objektif, karena ya resensi itu bukan jurnal gitu, resensi itu bukan penelitian yang harus objektif sepenuhnya, enggak. Resensi itu boleh subjektif.
gitu. Lalu struktur menulis resensi. Jadi setiap penulisan itu sudah barang tentu memiliki 3 unsur, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Itu sudah pasti. Walaupun bentuknya beda-beda ya, seperti jurnal, makalah, atau buku, itu sudah pasti mencakup 3 poin itu. Jadi kalau di resensi itu kurang lebih pendahuluan diisi dengan identitas karya. Tadi seperti di awal tadi, kemudian memberikan gambaran umum, sinopsis yang mau dibahas apa, meliputi pengenalan tokoh, konteks, dan latar belakang. Tapi ini yang saya sebut resensi buku itu bukan berarti harus buku novel. Jadi kalau misalnya buku ilmiah pun kita bisa ngasih resensi gitu. Itu penulisnya ini bahas apa sih, ngasih pengetahuan apa sih, gitu tuh nggak apa-apa gitu. Kita cantumkan di situ pendahuluan. Lalu isinya, di sini kita memberikan ringkasan. Kan ini yang paling utama ya, paling inti itu kan kita ngasih pemaparan isinya itu membahas apa sih secara jelas dan ringkas ya, seperti yang tadi saya bilang, tidak perlu keseluruhan, tidak perlu overview dari sebuah karya tersebut. Kita bisa menganalisis secara kritis, membahas aspek-aspek yang terperinci kayak plotnya, karakter yang seperti apa, pengembangannya itu kita taruh di isi. Kemudian kalau buku, gaya penulisannya itu seperti apa, lalu peletakannya juga pada isi itu. Lalu di isi pula kita memberikan evaluasi itu, yang kita bilang pendapat tadi itu, ya evaluasi ini kita menilai karya ini itu seperti apa sih, itu di isi. Kemudian di poin penutup, karena penutup ini udah paling akhir ya, kita pembahasannya tidak boleh terlalu kemana-mana gitu, biar gak bias. Jadi memang sudah di penutup itu kita membahas secara singkat kesimpulan hasil ulasan dengan memberikan rekomendasi atau saran. Jadi yang saya sebut rekomendasi atau tidak rekomendasi itu tuh di akhir gitu, apakah ini recommended atau enggak gitu. Nah jadi penutup apa namanya, sebisa mungkin harus apa ya, lebih mengerucut gitu tulisannya. Jadi bukan yang masih terbuka seperti pendahuluan ke isi itu kan enggak gitu ya. Kalau penutup itu meruncing gitu kurang lebih. Lalu jadi ini, apakah resensi harus selalu objektif? Jawabannya tidak. Meskipun apa namanya, resensi itu boleh subjektif. Kenapa? Karena setiap orang yang membaca buku itu tuh yang mereka tangkap tuh boleh jadi sangat beda-beda. Sangat mungkin untuk beda-beda yang ditangkap tuh. Misal aku baca bukunya Terelie, itu tuh penilaian kita seperti apa, itu tuh boleh jadi beda dengan kalian ketika baca buku Terelie. Gitu juga dengan film, karena nonton film apa gitu, dengan penilaian saya terhadap nonton film itu bisa beda gitu loh. Dan ini sah-sah saja gitu. Terlebih seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk sutradara atau penulis atau seniman itu biar memiliki perspektif yang lebih luas gitu, yang boleh jadi mereka tuh nggak tahu tapi dapat perspektif baru dari penulis resensinya, dari yang menilainya gitu. Lalu kenapa jadi gini, subjektif itu bukan berarti terus harus apa ya, mutlak subjektif sampai naik dewi gitu, enggak. Tapi subjektif yang sebaik mungkin itu agar diterima oleh orang lain. Nah, gimana agar subjektif itu bisa diterima oleh orang lain adalah dengan rasionalisasi atau dengan reasoning. Gini, misal kalau kita nggak mungkin menilai film jelek buruk itu karena itu sutradara Kristen filmnya jelek. Oh salah, itu nggak jelas tuh. Jadi orang akan menilainya kan nggak aneh dong, masa alasannya itu sih, masa reasoningnya karena sutradara Kristen, padahal pesannya kan bukan itu gitu loh. Gitu. Jadi poin subjektif ini nggak boleh diselewengkan gitu, maksudnya harus reasoning. Karena kalau nggak rasional atau nggak ada reasonnya, nanti ya orang akan mendengar membaca resensi itu males gitu. Ini resensi nggak jelas gitu, ini resensi orang mutu gitu kan, atau karena ya terlalu subjektif gitu, sehingga sulit diterima akal sehat orang lain gitu. Lalu tips and trick konkret menulis resensi. Ini saya kecepatan nggak ya? Atau biasa aja? Atau gimana? Bisa. Tapi paham nggak pasti? Kalau nggak paham, saya ulang lagi apa-apa paham gitu.
Ini pun sebenarnya saya first time gitu loh, saya bukan orang yang sudah jadi pembicara berkali-kali gitu kan. Gitu, apa ya, aman ya? Oke. Jadi ini cuma tips and trick sebagai yang punya pengalaman bisnis resensi aja gitu. Walaupun cuma nulis 8 resensi, nggak banyak-banyak amat sebenarnya. Nah itu saya sering banget mencermati adegan di film gitu. Ini bukan berarti bagus untuk ditiru, tapi saya kalau misalnya nonton bioskop tuh saya sering banget ketik ini tuh ngomong apa sih, saya ketik. Kemudian tadi percakapannya tuh apa ini, itu saya di bioskop tuh saya nggak khusyuk gitu, saya nggak menikmati itu sepenuhnya gitu, karena saya fokus nulis resensi. Jadi jangan ditiru ya bang. Tapi saya belakangan kepikiran, kayak saya kalau bisa nonton film harus 2 kali. Karena 1 kali untuk menikmati, yang keduanya untuk menulis resensi gitu. Nah tapi ini agak bisa diatasi ketika film itu di OTT atau kayak di Netflix, kayak di WTV atau di View gitu. Karena itu kan bisa dicepetin tuh, bisa diatur gitu kan, mau diulang tinggal nonton lagi beres ya. Tapi kalau bioskop kan nggak bisa. Nah jadi solusinya harus dia bisa menikmati, harus nonton 2 kali gitu. Tapi jangan ditiru, ini mengganggu sekali ini emang. Jadi saya yang seharusnya itu menjadi penikmat karya tapi malah jadi pengevaluasi gitu. Ini mengganggu sebenarnya. Nah dari situ saya biasanya mencermati detail kecil seperti simbol-simbol, ucapan, terus pesan-pesan dalam film. Itu tuh itu sebenarnya sutradara tuh memikirkan itu. Karena saya anak kine ya, anak kine club. Jadi di kine itu juga diajarin juga pesan-pesan gitu yang dicantumkan. Misal kayak kita kamera tuh nge-shoot apa, yang itu menunjukkan satu pesan tanpa harus ditulis di subtitle, harus menjelaskan ini tuh jelasin apa, nggak perlu tinggal di shoot apa atau shoot adegan apa tanpa ngomong. Itu tuh bisa diceritakan di situ juga. Nah itu detail-detail seperti itu yang bikin sutradara gitu, bukan pembacanya. Kita cuma komen aja nggak masalah, kita mau komen apa juga gitu, nggak masalah. Lalu kalau di buku tuh aku jadi sering perhatikan gaya bahasanya gitu. Contoh misal bukunya bukunya kalian tahu ini nggak sih? Hans Rosling, tau nggak? Hans Rosling itu dokter profesor gitu, udah nulis dia nulis buku Factfulness. Itu bukunya bagus banget, saya suka. Jadi buku itu tuh dia tuh kayak orang yang mencak-mencak gitu. Di buku itu dia orang marah-marah sebagaimana ini deh, Mark Manson penulis buku Seni Bersikap Bodo Amat. Nah, sama sequelnya, bukan sequel sih, tunggalnya itu buku Segala-galanya Ambiar. Nah itu di buku itu tuh Mark Manson tuh kayak orang yang marah-marah kalau kalian baca ya, kalau perhatikan, kayak orang yang mencak-mencak gitu. Nah itu menunjukkan ciri khas sebagai penulis gitu. Nah penulis Mark Manson dengan penulis lain tentu beda gitu. Ada ciri khasnya, dan ini yang membuat setiap penulis itu otentik gitu. Jadi mungkin bisa lah, mungkin ya penulis resensi A, penulis resensi B, kalian itu kayak ada yang mirip gitu, tapi pasti beda, nggak mungkin sama gitu, karena kita punya ciri khas. Kemudian tadi yang seperti yang sudah bahas tadi kayak narasi tadi yang saya jelaskan, kemudian pesan terselubung kayak apa ya? Saya mau ngasih contoh, cuma saya lupa satu di sini, jadi skip aja. Kemudian bobot wawasan. Jadi di resensi itu tadi contoh ya. Ini contoh resensi saya. Boleh disana? Dari situ sebenarnya resensi itu kita juga bisa menaruh menaruh bobot wawasan gitu. Kita masa iya sih tulis tuh nggak ngasih pengetahuan apa-apa, itu kan nggak mungkin ya. Jadi wawasan kita tuh bisa taruh di situ juga gitu loh. Kemudian latar belakang penulis dan cerita. Jadi penulis itu orangnya seperti apa. Kalau kita tahu banyak itu bisa cantumkan juga. Jadi kita tahu tuh kayak penulis Raditya Dika itu tuh orang seperti apa sih gitu dalam menulis, kebiasaan dia dalam menulis itu seperti apa, itu tuh boleh kita cantumkan. Atau mungkin sutradara Christopher Nolan gitu yang terkenal dengan filmnya Interstellar atau Oppenheimer yang film berat lah gitu, atau kayak Inception itu pusing banget nonton tuh ya gitu. Jadi kemampuan Christopher Nolan tuh
terkenal dengan ciri khasnya filmnya seperti itu gitu loh. Gitu. Paham nggak sih? Kalau nggak paham saya ulang lagi. Iya. Terus, jadi dengan mencermati aspek-aspek itu dalam tulisan tuh resensi itu lebih kaya informasi gitu. Nggak cuma tulisan orang gablek kok gitu. Jadi orang tuh baca tulisan resensi kita tuh kayak, oh ini mantep ini resensinya ini bagus ini gitu. Itu karena kaya informasinya, kaya dengan data gitu, dan menambah kredibilitas. Jadi kita tuh nggak hapus-hapus gitu, kita nggak kaleng-kaleng gitu lah resensi kita tulis tuh. Kemudian ini penting ya. Jadi apakah resensi itu boleh mengandung spoiler? Jawabannya boleh. Tapi tergantung, karena ini kan ini berlaku di, misalnya kita di film atau buku yang memerlukan membedah alur atau membedah plot, itu tuh mau nggak mau ya harus dibocorkan spoilernya gitu. Karena kalau dibocorkan ya nggak bisa ceritakan gitu. Contohnya kayak yang barusan saya buka tadi, ini resensi film Behind the Eyes. Ini di atas saya kasih tahu kalau resensi ini sangat mengandung spoiler dari serial Netflix Behind the Eyes, karena kalau nggak ditulis kayak gini, orang-orang yang anti spoiler jadi ikut baca, kan dosa kita dong. Nah di sini kita dosa kan udah kasih tahu kalau orang itu anti spoiler dan tetap baca ini, berarti yang salah bukan kita lagi. Berarti itu kan literasinya si pembaca itu tadi kan, bukan salah kita lagi gitu. Jadi dengan kita ngasih disclaimer seperti ini, kita udah aman lah gitu. Karena kita tahu tujuan kita. Jadi ini kenapa saya kasih spoiler, karena emang ini film gila banget sih, ya tonton sendiri lah nanti lah. Kalau mau baca aja, itu resensinya udah saya share gitu. Jadi kita tuh boleh aja ngasih spoiler, asalkan tanggung jawab kita tadi kita ngasih disclaimernya gitu. Kemudian aspek penting, ya ini yang paling penting ya, ini udah menjelang akhir gitu. Jadi yang tadi itu semuanya nggak penting, yang penting tuh ini aja. Satu, serius ini, yaitu eksekusi menulis resensi. Ini saya baca di mana lupa, tapi kurang lebih kalimatnya gini. Ini fakta ya. Penulis itu, setiap penulis memulai karirnya dengan tulisan yang murah-marik, memulai karirnya dengan tulisan yang amburadul. Jadi kalau orang mengeluh, aku mau resensi tapi kok gak jadi gitu, ya gak bakal bisa gitu, gak bakal bisa saya jamin gitu. Jadi kendala orang-orang itu di eksekusinya gitu. Jadi gak bakal bisa, coba gak sih kayak aku tuh dikeluhin orang sering ngomong kayak gini, orang mau ngeluh apa jadi nulis dong, coba nulis gitu, gak mau ya gak bisa lah gitu. Jadi emang harus mengeksekusi, kita harus mengeksekusi resensi gitu. Dan itu juga dipengaruhi oleh literatur kita, mengonsumsi literatur kita. Jadi kita banyak mengonsumsi buku, banyak mengonsumsi film, itu kan sudah barang tentu value-nya itu, ini bukan berarti lebih baik, cuman terserah, pokoknya orang yang lebih baik baca buku atau film, yang literaturnya itu lebih banyak konsumsinya, sudah pasti lebih banyak pula apa yang dia punyai di kepalanya ketimbang orang yang gak pernah mengonsumsi literatur gitu. Itu udah pasti gitu. Nah itu mempengaruhi gimana kita resensi, mempengaruhi gimana kita menyampaikan tulisan gitu, menyampaikan apa yang kita tulis gitu. Nah selanjutnya yang paling penting juga faktor jam terbang. Jadi kalau kita berpikir dengan sekali menulis resensi, tulisan kita udah langsung bagus, mustahil gitu. Jadi memang setiap, ya yang saya bilang tadi, setiap penulis memulai karir dengan tulisan yang berantakan, dan itu adalah suatu keniscayaan gitu. Jadi kita nggak usah heran kalau pertama nulis tulisannya jelek, biasa aja, karena itu mah udah pasti gitu. Ya, jadi punya tulisan bagus itu setelah udah tulis puluhan bahkan ratusan tulisan gitu, dan itu biasa aja. Wong namanya juga latihan kok gitu, kan nggak apa ya gitu. Tuh, dan mungkin itu dulu. Any question? Tepuk tangan buat pemateri kita. Kurang kencang, tepuk tangan yang kencang.
Gila, keren banget ya. Dari nonton bioskop sempet-sempetnya buat resensi. Ya, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa angkat tangan. Ayo, tanya. Atau jangan-jangan ini memang udah terlalu jelas Bang? Enggak kan? Pasti ada yang tanyakan dong. Gak apa-apa, tanya aja monggo. Walaupun saya jawabnya mungkin cenderung subjektif atau mungkin ya saya jawab sesuai kemampuan saja gitu. Ayo, mau tanya Bang? Ya, Sim. Perkenalkan saya Lukman dari Fakultas Agama Islam. Mau tanya terkait ini Bang. Kan ada berapa pernah dengar terkait ada perbedaan antara resensi dan juga bedah buku ya. Karena saya kira ada kaitan soalnya kalau orang bedah buku kayak memfokalkan apa yang diresensikan gitu. Nah, itu bisa jadi membedakan antara keduanya buku itu. Saya jawab sesuai kemampuan saya, oke? Oke. Ini saya menilai ini tergantung forum. Nah itu forumnya apakah diskusi dua arah atau searah. Kalau searah kesannya kan kayak ya kita gablek, kita ceramah soal buku tersebut, kita bedah isi buku. Contoh ini, Tahu Felix Yeo? Felix Yeo kan tulis buku judulnya Beyond. Itu sih kan pada baca kan ya. Nah itu di buku itu tuh dia bedah tuh dari awal sampai akhir, tujuannya biar orang yang mau masuk Islam itu baca itu tuh langsung apa ya? Jadi punya fondasi yang kuat. Jadi dia menilai kalau orang masuk Islam langsung dicekoki fikih itu kan kasihan gitu loh. Jadi kalau baru masuk Islam langsung diceritain soal azab-azab itu langsung males tuh kan gitu. Jadi basisnya itu akidah dulu. Dia bukan Felix ya, bukan aku ya. Nah gitu, jadi bedah buku itu kurang lebih yang di Spotify-nya Felix ya atau di YouTube Felix ya tuh banyak banget tuh berderet karena emang bedah buku itu sangat rinci. Jadi benar-benar diulas secara keseluruhan. Jadi bahkan itu melebihi dari mengonsumsi karya itu sendiri. Kalau mengonsumsi karya itu kan misal buku ya baca berapa hari kelar berapa halaman gitu kan. Kalau film nonton 2 jam kelar gitu. Kalau bedah buku itu bahkan lebih banyak gitu loh. Tapi tergantung lagi ini seberapa intensitasnya. Kalau kan ada juga nih, misal kayak siapa ya, Tereli itu kan bedah buku bumi. Nah itu dia gelar forum di mana gitu kan. Dia udah berarti dia bedah buku tersebut, bedah buku serial buku tersebut. Ada juga yang misal bedah buku Fathul Bari, itu kan butuh berhari-hari itu. Bedah buku yang tebel sampai sini tuh Sahih Bukhari siapa tahun itu kan gitu. Jadi ini kalau saya menilainya bedah buku itu lebih kayak kajian kitab ya gitu ya, saya menilai gitu ya. Mungkin kalau kajian kitab lebih intens lagi, mungkin seperti itu. Kalau saya cuma singkat, cuma sebatas ini tuh ujungnya rekomen atau enggak, udah gitu aja. Silakan Bro, tanya dulu. Artinya berarti ya kalau tadi Felix Yeo dia membedah bukunya sendiri karena dia yang menulis dan dia bagaimana dia tulis. Cuma kalau kita nih kita membaca tulisan orang nih, artinya nanti interpretasinya banyak interpretasi subjektif kita sendiri terhadap buku yang kita baca. Iya. Nah, kalau kita udah mulai resensi, lalu kita memfokuskan dan membaca di depan orang bisa jadi bahan diskusi, jadi seperti apa kan bisa jadi salah satu bahan diskusi dua arah ya seperti itu. Nah itu akhirnya maksudnya apa itu? Malah lebih baik. Enggak, itu kan forum tadi. Ya. Berarti mungkin dia bedah buku ya, cuman kan karena kita bukan penulisnya atau mungkin orang yang ahli dalam hal lain punya perspektif sendiri terhadap suatu karya. Nah kita boleh-boleh aja. Misal kita bedah buku keuangan, tapi kita anak equity gitu loh. Kan nggak apa. Jadi kita punya perspektif dari equity, punya perspektif dari tafsir Al-Quran tentang keuangan. Bisa nggak? Bisa saja gitu. Gitu. Jadi justru ini memperkaya perspektif. Ya boleh jadi mungkin penulis keuangan tuh nggak punya perspektif Al-Quran. Gitu kan? Iya. Jadi malah
bos nggak boleh gitu. Dan juga misal kan kayak biasanya tuh forum kan ya, jadi misal kita gelar diskusi kemudian dihadiri oleh anak psikologi, anak FEB gitu, itu tuh nggak apa-apa. Jadi anak FEB punya pandangan tersendiri dari sudut pandang FEB, psikologi berarti tentang psikisnya atau dari mana begitu. Jawab? Nah, dapat lagi Pak? Nggak apa-apa. Oh, maaf ya teman-teman. Nggak apa-apa. Artinya kalau tadi dimasukkan dalam forum, nah kalau kreasi buku itu sendiri dengan background kita menambahkan subjektivitas. Kalau kita anak IT, aku baca bukunya Bumi Manusia misalnya, tak tambahkan tentang Quran di situ misalnya. Itu gimana? Jadi maksudnya ke apa namanya? Itu kan forum kan masih diskusi itu ya. Kalau ini ke akhirnya membawa kreasi dalam penulisan. Berarti dari diskusi dulu ke resensi itu. Nah, aku langsung baca itu. Aku ngeresensi buku tapi aku tambahkan subjekku sebagai backgroundku. Backgroundku saya anak IT. Ya, ini boleh BTW. Ini contoh. Ini tulisannya Bagja Hidayat, penulis wakil pemimpin redaksi Tempo. Ini kan dia resensi buku Kucing namanya, The Traveling Cat Chronicles. Nah dia ini mencantumkan cerita dia tentang kucingnya. Tahu nggak? Karena emang relate gitu lah. Bisa-bisa aja. Nah tapi tadi kalau kamu bilang subjektivitas, ya kembali lagi ke reasoning gitu. Sepanjang masuk akal, sepanjang bisa diterima akal sehat dan diterima orang-orang, nggak apa-apa. Bahkan kalau misalnya nanti perdebatan pun salah nggak juga nih, nggak apa-apa. Jadi resensi itu menimbulkan perdebatan tuh nggak apa-apa gitu. Lalu kita kan nggak berantem kan, mesti biasa aja lah. Mesti justru debat itu jadi culture tuh, it's okay menurutku. Kayak dulu di era tahun 2000-an awal itu Pramudia Anantatur ribut bertengkar sama pendiri Tempo Gunawan Muhammad. Itu dia berantem tuh lewat majalah tau. Jadi lewat majalah tuh terbit ini terus ini itu berkelahi. Jadi perang intelektual lewat tulisan bagus sekali itu. Sekarang udah nggak ada ya gitu. Yang penting kan konsekuensi dari ngomong adalah ada orang yang ngomong juga kan gitu. Karena yang sedih itu ketika orang ngomong, orang ucap, orang bersuara, tapi ketika dikasih feedback, komentar tutup gitu. Ya artinya berarti kan ada kritik kan. Salah nggak? Ya monggo dinilai sendiri. Jadi kurang lebih kalau misalnya gitu kan berarti kan ya berarti kita kurang apa gitu. Gitu aja sih. Dan sebenarnya ini jadi masalah itu ketika dianggap negatif gitu loh. Gitu. Silakan pada teman-teman yang masih ingin bertanya. Mumpung masih ada kesempatannya. Mas Firman mau lagi? Jadi cuman dulu. Mas, mau minta saran. Kan kalau misalnya kita sedang membaca buku, nah di situ kan buku mungkin masih banyak sekali data-data atau informasi yang mungkin kita anggap penting dan informasi tersebut memang mewakili. Nah, bagaimana caranya kita dapat apa ya bahasanya? Hilang-hilang. Ya, mengambil informasi tersebut kan mencari yang mungkin paling cocok dijadikan sebagai mungkin dipublish atau dijadikan sebagai spoiler aja. Itu kembali lagi ke slide sebelumnya, yaitu faktor jam terbang. Jadi kalau kalian berpikir sekali resensi itu bagus banget, tidak akan terjadi. Jadi mungkin tulisan resensi pertama kok bolong-bolong, kok malah mancing-mancing, salah nggak? Nggak apa-apa. Gitu loh. Jadi kita nggak perlu takut apa lagi. Jadi kalau misalnya saran, jadi misal masih ada kita tanya saran ya, saran biar bisa milah-milah. Itu jam terbang sebenarnya. Jadi kamu udah baca berapa buku dan menulis resensi dari berapa buku, itu tuh sangat mengaruhi kualitas resensi kalian gitu. Dan ini mutlak, ya emang kayak gitu, pasti ngaruh gitu. Cara milah-milahnya ya dari itu tadi, kita kan bisa milah sendiri gitu. Saya bisa memilah nggak bisa, tapi kalau disampaikan nggak bisa deh, nggak ada. Coba ilmu menulis resensi ada nggak? Nggak ada.
Ini kan saya bawa sendiri sebenarnya materinya, gitu. Based on pengalaman seperti itu aja. Silakan teman-teman, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Ya mungkin cukup ya, cukup sekian, sudah terlalu jelas. Nanti untuk mau nanya lagi? Ada mau mulai? Aku mau lihat belasannya dulu. Yang mau ngomong Sampai berapa? bagus, ini kritis sekali beliau. Siapa namanya Mas? Mana? Bisa PU ini. Aku ada. Apa? Nggak bisa dipancing loh. Cukup. Boleh. Nah, Monggo. Melanjutkan yang masnya tadi itu kan setelah dipilah-pilah itu kan berarti kan saatnya menyajikan datanya kan. Iya. Nah, dalam penyajian itu kan tadi ada gaya penyajian. Nah, tadi itu di penggunaan bahasa itu tuh baiknya dalam penyajian esensi, baiknya itu bahasanya itu seperti apa? Apakah santai atau mungkin ada penggunaan bahasa tertentu atau mungkin kalau misalkan itu esensi dari novel itu apakah pakai sudut pandang orang tertentu atau bagaimana? Ya, itu jawabannya adalah keputusan penulis resensi. Ya, jadi memang penulis itu punya hak prerogatif sangat besar atas tulisannya sendiri. Gitu, bebas banget. Kita mau nulis apa, bahkan yang sangat kontroversial sekalipun boleh nggak? Boleh, yang penting siap konsekuensinya. Konsekuensinya banyak orang kontra biasanya kalau kontroversi, gitu aja sebenarnya. Jadi kalau banyak nanya mau nulis yang santai gimana, berarti kurang lebih nanti akan ada komen, oh ini udah santai, kan gitu kan. Kalau tulisannya kayak di omel-omelin, ya berarti orang membaca yang rasa gitu. Jadi ini tuh preferensi penulis sendiri, bebas. Kita tidak diatur oleh undang-undang, tidak diatur oleh pasal apapun dalam menulis resensi, bebas. Yang penting konsekuensinya, gitu. Iya, udah nyata. Ya. Tadi kayak narasi subjektif yang dapat diterima. Nah, namun ini dapat agak tipis-tipis nih bro. Akan tapi sebenarnya masih diterima. Misalnya dari aku menilai orang ini memiliki backgroundnya adalah sebagai agama misalnya, dia itu seorang Kristen. Aku di sini memasukkan misalnya ada kewajaran dibanding misalnya yang memiliki kecenderungan terhadap kasih sayang Tuhan yang lebih dalam dibandingkan beberapa tokoh melihat bagaimana backgroundnya sebagai seorang Nasrani yang baik yang mengenal Tuhannya dengan apa misalnya itu. Aku menambahkan narasi seperti itu misalnya. Mungkin tadi narasi agak kacau cuman agak berantakan cuman mendekati seperti itu gitu. Jadi subjektifnya bukan suatu subjektif yang benar-benar menyerang, tapi benar-benar karena latar belakangnya ada seorang itu, namun dia sempat menulis terkait kasih sayang Tuhan dalam tulisannya. Iya. Dari situ kita ada berarti, oh sumber kasih sayang Tuhan yang dia tulis itu ternyata ada kecenderungan pada agamanya atau sebagai dirinya sebagai seorang Nasrani Tuhan misalnya. Iya. Bagaimana? Jadi saya kan terus bilang nggak apa-apa ya. Saya kan selalu bilang nggak apa-apa karena orang tuh pada ujungnya kan tahu kok siapa penulisnya. Orang tahu kamu orang Islam, kamu wajarkan. Oh iya, kamu aja sih tulisan kayak gini. Orang basic background tahu ini nggak? Tahu Yuval Noah Harari nggak? Bukunya judulnya Deus sama bukunya Sapiens kalau nggak salah. Itu buku apa ya? Dibilang berbahaya itu tergantung pembacanya gitu. Karena tentu saja dia menyelipkan doktrin-doktrin Yahudi, tentu saja. Dan ini biasa gitu. Solusinya apa? Kalau orang yang kritis, yang bisa punya filter sendiri, nggak masalah. Dia punya akidah kuat, nggak masalah. Tapi kalau orang yang pelongo-pelongo baca itu antara dua, nggak paham atau ke doktrin,
gitu. Jadi kalau kamu tadi nanya kita menyelipkan doktrin tersendiri, itu kan itu doktrin gitu. Jadi kamu secara subjektif menyelipkan apa gitu kan? Itu emang ya dia penulis itu YPTA gitu tidak sih? Yang tahu aja. Kamu kalau sekarang sih ngerasa gitu nanti dan baru belajar. Semakin kamu pintar, semakin samar apa pesan itu. Jadi kesannya kayak orang tua kan iya padahal sebenarnya nggak sependapat tapi kok iya gitu. Jadi itu pentingnya reasoning gitu. Ya, Sip. Ya, terima kasih kepada Mas Farhan. Sebelumnya tepuk tangan sekali lagi buat Kim. Ya, sedikit ingin memberikan kesimpulan. Jadi intinya resensi itu isinya sebuah tulisan yang berisi ulasan. Ya isinya kita itu buat kasih tahu sebuah karya itu tanpa orang itu harus mengonsumsi karya secara utuh dan ngasih tahu karya ini tuh recommended apa enggak sih dengan sedikit bumbu-bumbu masukkan itu tadi yang dibilang masnya ya subjektif dari kita sendiri. Terus dari pemateri mungkin ada yang ingin disampaikan lagi atau kata-kata Closing statement. ya closing statement maksudnya itu. Ini saya ngutip ya. Jadi menulis itu seperti naik sepeda, tak perlu bakat melainkan latihan yang tekun dan terus menerus. Ini yang nulis Bagja Hidayat, yang saya cantum tadi, dia wakil pimpinan dari Sidimpo. Ya itu. Tepuk tangan lagi.